Aisar dibilang juga scam dan settingan ketika memberikan giveaway kepada para followersnya. Itu disebutkan dalam banyak sekali komentar pada postingan TikToknya Densu berikut ini. Drama Ethan Michael versus giveaway settingan Willy Salim. Jadi setelah membongkar giveaway dari TikToker yang bernama Tonichu, ya walaupun Tonichu tidak peduli dan masih saja bikin video giveaway yang Kamu nangis? Sedih banget. Lagi sekolah mau nyampe. Kamu apa? sudahlah. Nah, sekarang gilirannya Willy Salim nih yang mulai dibongkar-bongkarin sama Bro Ethan. Dimana ternyata di videonya Willy Salim ada orang yang jadi abang ojek online. Tiba-tiba di video lainnya dia juga nongol tapi jadi anak SMA. Ada juga video borong-borong dagangan. Dua video berbeda, dua dagangan yang berbeda, tapi satu orang yang sama. Dan yang paling kocak ini nih, video ngasih duit dengan cara nebak jumlahnya. Ada cewek yang disuruh nebak duit sebanyak ini, bisa-bisanya bilang 500.000. Masa 500? Sedungu-dungunya orang kayaknya gak bakal nebak duit segepok ini 500.000. Gimana gak pada bilang ini settingan? Dan ternyata Ethan Michael ini sudah menyiapkan orang yang mau speak up kalau dia pernah muncul di videonya Willy Salim. Dan berani mengatakan kalau video giveaway-nya Willy Salim itu adalah settingan. Dan dia hanya dibayar 50.000. Nah, karena masalah giveaway settingan ini makin gede dan mulai kebongkar, klip dari salah satu podcastnya Denny Sumargo mulai naik, di mana Willy Salim pernah mengaku kalau giveaway-nya ini bukan settingan, dan dia siap untuk diaudit atau membuktikan kebenaran settingan atau tidak. Ada yang bilang gue settingan, gue bersedia buat diaudit. Cuma ya nggak tahu sekarang Willy Salim sepertinya pura-pura diam. Le, berita panas le. Pastinya di beranda kalian, di VIP kalian pastinya muncul tentang Willy Salim dan Tonichu. Kontennya tuh settingan, giveaway, ataupun berbagi uang 100 juta ataupun berapa juta lah, itu settingan le. Dibongkar oleh abang-abang cermin mata ini le. Dan yang lebih mengejutkan lagi le, para netizen-netizen itu menyamaratakan dengan si idola kita emak-emak. Siapa lagi kalau bukan si Aisar. Waduh, salah besar le. Kalau si Aisar itu memang keturunannya orang kaya. Bapaknya tuh pengusaha, emaknya pengusaha, abang-babangnya tuh pengusaha. Dan Aisar ini juga punya usaha le di negaranya kayak gitu. Dan le gak usah samakan karena Willy Salim itu dari bawah, Tonichu tuh dari bawah, bukan keturunannya orang kaya, bukan keturunannya sultan. Jadi jangan samakan kayak itu. Emak-emak ini yang diberangkatkan ke umroh sekarang sudah sampai di Madinah ataupun di Mekah sana le kayak gitu. Kalau nggak percaya lihat nih, aduh. Dan gift-giftnya Aisyah itu nggak pernah settingan le, nggak seperti si Tonichu dan Willy Salim. Jadi jangan samakan idola gua dengan idola lo. Beda kelas bos, beda kasta lah. Lu ngapain anjir balikin duit yang 2 juta tanpa diminta sama timnya? Kan kasih 2 juta. Iya. Terus duitnya dibalikin lagi ke dia? Balikin lagi ke dia. Siapa yang balikin? Saya juga lah. Oh, lu nggak mau terima duitnya? Emang saya pikir, oh ini konten cuman gimana dong sih. Saya kasih aja dah. Mungkin ntar selesai pas saya mau pulang kali dikasih. Izin berkomentar ya ke Densu tentang video ini. Yang pertama itu, kenapa aku bikin video ini, karena pas aku komen-komen kan aku greget ya, karena aku bener-bener dikasih iPhone kan sama Ko Willy tanpa biaya apapun. Ya walaupun gak dikasih ongkos pas pulangnya, tapi aman lah tuker sama iPhone kan. Terus disangka buzzer. Enggak anjir, gue gak buzzer. Ngapain kalau gue buzzer, gue pakai akun sendiri. Iya gak sih, pakai akun asli. Terus yang kedua, lu ngapain anjir balikin duit yang 2 juta tanpa diminta sama timnya? Lu ujuk-ujuk ngasih duit 2 juta ke dia, ya timnya pikir balik lah kesempatan kayak gini. Ya timnya berpikir 2 kali lah buat kesempatan ini lu ngembaliin duit 2 juta dan akhirnya lu dapat gope doang. Dan akhirnya lu berkuar-kuar kan karena lu dapat gope. Coba kalau lu nggak ngasih duitnya 2 juta ya lu bakal dapat 2 juta lah anjir. Padahal kan si Willy-nya itu udah ngasih lu 2 juta tapi lu malah ngembaliin 2 juta lagi ke tim. Gue settingan, gue bersedia buat diaudit. Kalau dia settingan, dia bersiap diaudit. Ini makanya gue audit di sini. Masa 100 juta segampang itu? Endingnya video dia jualan live, sweater 70.000 coba.
Oke. Dia mesti jual berapa ribu sweater biar balik modal 100 juta coba. Orang jadi mentalnya salah. Jadi salah persepsi. Contohnya video giveaway ini. Dipikir konten kreator tuh banyak uang kan. Jadi setiap lihat konten kreator, bawaannya nge-DM. Banyak bang konten kreator yang kontak gue bilang, bro thank you udah mewakili. Karena efek dari video-video giveaway ini mereka diminta-mintain bang. Bahkan gue pun nih. Sampai sekarang jelas-jelas konten gue kan melawan kan. Dimintain duit. Hal yang baik apa yang harusnya menurut lu yang paling lu bisa sarankan kepada Willy Salim dan Tony Chu? Stop bikin konten yang membuat orang nonton jadi bodoh gitu. Gua setuju banget sama omongan orang ini, ya, karena masuk akal dan secara logika aja. Kalau kalian nggak percaya, kalian pergi ke akunnya Willy Salim, kalian lihat komentar-komentar di setiap VT-nya 90% yang berkomentar itu kebanyakan ngemis, minta-minta. Yang paling banyak komentar itu minta HP. Yang di luar nalar itu ketika dia jualan di live ya, yang dipamerkan, yang dibicarakan bukan kualitas produk yang dia jual, tapi lebih ke iming-iming hadiah puluhan juta dan barang mahal. Jadi buat orang-orang yang nonton live tersebut ya, dia beli barangnya itu bukan karena butuh barangnya, tapi lebih berharap ke hadiahnya. Berpikir secara logika aja biar kalian pinter. Lu beli barang 70.000, lu berharap dapat barang puluhan juta atau hadiah uang. Dia aja jual barang tersebut satu misalnya 70.000, dapat komisi berapa? Kalau orang-orang yang masih bisa berpikir panjang sih nggak bakalan kemakan sama iming-iming giveaway seperti itu. Tapi buat orang yang memang mental ngemisnya parah banget ya, yang terlalu berharap sesuatu yang tidak mungkin, dia bakalan termakan omongan itu, termakan iming-iming itu. Koko aja yang bukan siapa-siapa ya, masih banyak banget orang nge-DM minta duit sama Koko, minta bantuan atau minjem duit. Itulah gara-gara apa? Gara-gara konten-konten kreator yang seperti itu kebanyakan kasih iming-iming. Aisar dibilang juga scam dan settingan ketika memberikan giveaway kepada para followersnya. Itu disebutkan dalam banyak sekali komentar pada postingan TikToknya Densu berikut ini. Mereka yang mengatakan bahwa Aisar itu cuma scam dan settingan seharusnya membuka mata lebih dulu sebelum menebarkan komentar-komentar yang bernada kebencian seperti itu. Jika tidak ada fakta dia berkata seperti itu, maka orang itu telah melakukan fitnah dan bisa dituntut. Saya adalah salah satu orang yang mendapat giveaway dari Aisar berupa iPhone 17 baru dan masih segel. Dan itu hanya dengan cara saya tap-tap layar pada live-nya Aisar dan memberikan komentar bismillah. Dan ini adalah bungkus iPhone-nya, masih baru dan segel. Sekitar 4 hari yang lalu baru saya unboxing. iPhone-nya sendiri sekarang sedang saya pakai untuk konten. Mau lihat? Ini, saya pakai untuk bikin konten. Kelihatan nggak iPhone dari Aisar? Selain iPhone, Aisar juga memberikan kepada saya mic. Ini mic-nya. Mic merek Holy Land. Dan ini bungkus mic-nya. Nih, masih lengkap di dalamnya. Dan saya bukan orang dekat Aisar. Saya asli orang Indonesia. Tidak pernah punya hubungan apapun dengan Aisar. Saya mendapatkan iPhone itu, mendapatkan mic ini, karena saya menyaksikan live-nya Aisar, tap-tap layar, dan komentar bismillah. Tetapi apakah hanya saya yang mendapatkan iPhone itu? Tidak. Masih banyak fan-fan Aisar yang lain yang juga mendapatkan iPhone. Ini adalah salah satu orang yang mendapatkan iPhone, yang menghubungi saya, sekaligus menyampaikan kabar ketika iPhone-nya itu sudah sampai. Namanya Kinan. Nih, ini DM-nya banyak. Ya, ketika iPhone-nya sudah sampai, dia membuat video unboxing tentang HP tersebut yang telah diterimanya. Ini. Nah, tuh. Yang kedua ada Mbak Rima Hongkong. Juga saling berkoordinasi kita, saling menyampaikan pesan, berkirim kabar, apakah hadiah iPhone sudah sampai apa belum. Begitu juga ada nama lagi Mbak Hanikul. Juga kita saling sama-sama menyampaikan pesan, sudah nyampai apa belum. Bahkan yang unik, ada satu pemenang iPhone dari Aisar, padahal dia tak pernah satu kali pun posting video tentang Aisar. Namanya Cha. Saking baiknya Aisar, meskipun orang itu tak pernah posting video tentang dirinya, dan mungkin hanya kebetulan dia jadi followernya Aisar, kebetulan juga saat itu menyaksikan live-nya Aisar. Ini orangnya. Nah, ini HP-nya sudah nyampe, berupa HP iPhone 12 Pro. Dan ini HP-nya yang didapat. Nah, nih. Ini
Jadi, jika ada yang berkomentar dalam posting VT Denny Sumargo bahwa Aisar itu sama saja scam dan settingan dalam giveaway-nya, maka dia harus membuka matanya dulu, mencari data dan fakta kebenarannya dahulu. Dan saya bersedia diundang untuk berbicara di podcastnya Denny Sumargo, dan saya akan membawa seluruh bukti bahwa Aisar tidak pernah melakukan scam dalam giveaway-nya atau hanya sekedar gimmick-gimmick dalam setiap konten-konten sedekahnya. Dan sampai sekarang, plastik pembungkus paket yang di dalamnya berisi iPhone dan mic itu tadi masih saya simpan. Tulisan tangannya masih tulisan tangan pegawainya Aisar Khalid ini. Nih. Maka kepada mereka yang berkomentar bahwa Aisar itu sama dengan WS dan TC, yaitu sama-sama scam dan settingan dalam giveaway-nya, tolong hubungi saya agar supaya bicaramu tidak bernada fitnah, dan agar bicaramu, pikiranmu itu bisa dipenuhi dengan fakta untuk memilah siapa yang scam dan settingan dan siapa yang jujur dan tulus dalam memberikan giveaway-nya. Mengingat Aisar Khalid itu benar-benar real, no gimmick-gimmick ketika ia memberikan giveaway dalam setiap live-nya, apalagi jika itu followers-nya. Bukan followersnya Aisar pun dapat iPhone di live-nya dan Aisar memberikannya. Itu penjelasan saya.